Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Francisca dari Prodi Manajemen Bisnis semester 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Supply Chain Management yang diampu oleh Ibu Sita Nurhajijah. Pada soal pertama yaitu ada apa sih yang kami ketahui tentang Supply Chain Management? Supply Chain Management adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, dan barang jadi tersebut akan dikirimkan oleh sistem distribusi kepada konsumen. Nah, di dalam proses supply chain management ini akan dilakukan semaksimal mungkin sampai mendapatkan cara yang paling efektif dan efisien hingga barang mencapai tangan konsumen dengan baik dan selamat. Supply chain management ini sangat penting untuk diterapkan karena memiliki tujuan. Yang pertama itu dapat memuaskan konsumen, yang kedua mengurangi biaya produksi, yang ketiga dapat mengefisiensi waktu. Makanya supply chain management ini cocok diterapkan pada masa saat ini karena memiliki kelebihan di mana mampu mengelola proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, supply chain management juga dapat meningkatkan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan beberapa pihak, salah satunya seperti supplier. Lalu di soal kedua itu ada apa sih keuntungannya jika suatu bisnis menerapkan supply chain management? Yang pertama, suatu bisnis dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan, karena dengan supply chain management tuh bisnis jadi tahu gitu barang apa yang konsumen inginkan serta kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan barang tersebut. Lalu yang kedua itu dapat meningkatkan pendapatan. Jika menerapkan supply chain management yang mampu memberikan kepuasan konsumen, kayak yang saya bilang di poin pertama tadi, maka bisnis akan mendapatkan konsumen yang setia. Dan dengan konsumen yang setia ini tentu saja ya bisnis dapat meningkatkan pendapatannya. Lalu yang ketiga ada dapat menekankan biaya. Contohnya pada jalur produksi dan juga jalur distribusi, karena supply chain management ini dapat memilih cara yang paling efektif dan efisien dalam melangsungkan prosesnya gitu. Lalu yang terakhir, bisnis dapat memanfaatkan asetnya secara maksimal dengan menerapkan supply chain management, yang mana juga di dalamnya terdapat teknologi yang berperan. Maka bisnis dapat memanfaatkan aset tersebut secara maksimal, apalagi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini. Lalu di soal ketiga itu ada bagaimana proses supply chain management berjalan dalam suatu bisnis. Yang paling dasar itu bisnis melakukan perencanaan terlebih dahulu gitu, agar dapat membantu meminimalkan resiko-resiko yang tidak diinginkan. Kemudian bisnis melakukan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk dengan sangat hati-hati, kayak dilihat dulu kualitas barangnya seperti apa, harganya, lalu pilih pemasok yang paling terbaik dan paling cocok untuk produk kita. Pemasok yang baik ini nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan guna untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memuaskan konsumen. Setelah itu baru tuh dilakukan proses produksi ya, bahan mentah menjadi barang jadi. Lalu setelah itu di tahap distribusi
distributor ini harus melakukan bagaimana caranya agar barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen secara tepat waktu agar tidak mengecewakan konsumennya. Lalu yang keempat, barang ini sampai di tangan retail, yang kemudian terakhir si retail akan menjual ke konsumen akhir. Ya, seperti itulah proses penerapan supply chain management dari awal sampai barang sampai ke konsumen akhir. Lalu untuk soal yang keempat itu berikan contoh apa perusahaan yang telah sukses menerapkan supply chain management dalam bisnisnya. Lalu apa yang membuat saudara menilai jika perusahaan tersebut telah sukses menerapkan supply chain management? Di sini saya akan mengambil dari perusahaan Nestle. Jadi perusahaan ini menerapkan sistem yang bernama supply chain management berbasis enterprise resource planning. Ya, artinya itu sistem yang saling berkaitan dan saling support serta mendukung ketersediaan produk dari PT tersebut dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan terlebih di masa pandemi. Terlihat dari sesampainya produk-produk Nestle ke konsumen akhir dan terpenuhinya permintaan konsumen terhadap produk Nestle belakangan yang terjadi ini gitu. Lalu kolaborasi antara supply chain management dan ERP yang saya sebutkan tadi yang diterapkan oleh PT Nestle ini memberikan dampak yang positif kepada perusahaan, terlebih pada perkembangan perusahaan yang hingga saat ini tetap konsisten memproduksi dan menyalurkan produk dengan tepat sasaran. Peranan manajemen pemasok, produksi, dan logistik dalam supply chain management yaitu pada manajemen pemasok memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan penyaluran produk dari bahan baku sampai tahap produksi gitu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar sampai detik ini gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh PT Nestle dalam menerapkan supply chain management sampai PT Nestle itu berhasil menerapkannya hingga detik ini menjadi PT yang sukses. Lalu di soal yang terakhir itu ada jika baru memulai bisnis skala kecil namun ingin menerapkan supply chain management, apa yang harus saya lakukan gitu. Jika saya baru memulai bisnis dalam lingkup kecil, hal yang saya lakukan tentu lebih sederhana daripada yang sudah dimiliki oleh perusahaan besar ya. Misalnya saya memiliki hobi memasak, saya akan menyalurkan hobi saya dengan menjual makanan seperti kue dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu saya akan menentukan target konsumen dari usaha yang akan saya jalani ini agar bisa memfokuskan diri dan memberi perhatian lebih kepada target saya ini gitu. Terus setelah itu tentu saja saya akan mencari supplier yang memiliki bahan yang berkualitas baik tetapi harganya tidak terlalu tinggi, karena ini bisnisnya skalanya kecil ya gitu. Jadi saya akan semaksimal mungkin bisa menekankan biaya yang saya miliki gitu. Nah, tetapi bisa juga dapat mendapatkan barang yang berkualitas tinggi. Lalu yang terakhir, saya akan mempromosikan produk saya di media sosial agar banyak yang menjangkau produk saya tersebut gitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.